Secret lovers, rahasia kelezatan ikan bakar yang satu ini ternyata bukan dari proses masak yang rumit, justru dari dua bumbu mentah yang diracik sederhana. Ya, pekos pati dan pisro. Masyarakat Lampung pesisir mengandalkan dua racikan mentah sebagai pasangan setia ikan bakar. Wah, kenapa ya ikan bakar di sini bumbunya mentah dan rasanya seenak itu? Ini dia pekos pati atau yang disebut juga cubik. Ikan bakar yang disiram kuah santan merah dengan cita rasa gurih Secret lovers. Meski berbahan santan, cita rasanya berbeda dari gulai ya. Teksturnya ringan dan berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat rasa ikan bakar. Ternyata bumbu untuk kuah santannya disangrai dulu tuh. Jadi sangrai itu supaya bumbunya lebih wangi, terus nggak bau langur gitu. Jadi aromanya bisa keluar lebih strong lagi. Oh iya Secret lovers, kalau kita perhatikan kebanyakan ulekan di Lampung bentuknya bulat atau silinder pendek. Berbeda dengan di daerah Jawa yang umumnya ulekan batu memanjang atau lonjong. Bentuk ulekan yang bulat dianggap praktis membuat tenaga lebih merata ke seluruh permukaan cobek. Sehingga nyaman untuk mengulek sambal dalam jumlah kecil hingga sedang. Selain itu, resiko patah juga lebih kecil daripada ulekan yang memanjang. Ini ya anak ini, dia karena penampangnya lebih lebar, jadi lebih cepat sih kalau untuk nguleknya. Dan dia lebih cepat halus. Apalagi kalau ulekannya ini besar, cepet banget nih tadi udah selesai gini. Yang unik dari ikan bakar khas Lampung pesisir, kelapa parut di blender dengan air hingga menghasilkan santan segar. Tanpa dimasak, santan langsung dicampurkan ke dalam sambal yang sudah siap. Tak lupa perasan jeruk limau ditambahkan untuk memperkuat cita rasa dan menambah aroma. Definisi mengolah hidangan dengan cara sederhana dan praktis. Santan kalau mentah itu dia lebih fresh rasanya itu lebih seger, lebih ada rasa manis alaminya, jadi lebih enak rasanya gitu. Gurih alami, cuman meresnya tetap pakai air matang gitu. Jadi sudah aman walau tanpa dimasak, sudah higienis lah. Perpaduan ikan bakar, sambal, dan santan segar inilah yang menjadi ciri khas hidangan pesisir. Nah, penjual pekos pati ada juga di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Menurut Yani, sang juru masak, hampir semua masakan Lampung termasuk pekos pati tidak menggunakan bawang putih. Kenapa ya? Nah, saya pernah coba tuh ya, dengan yang pure hanya pakai bawang merah, rasanya memang menunjukkan bener nih khas yang seperti itu nih yang khas-khasnya kami ya, khasnya makanan ya. Setelah dicoba, dimasukkan bawang putih karena pengen tahu ya gimana sih rasanya gitu, gimana sih cita rasa, ternyata beda, hilang khasnya. Ya seperti kita sayur asem kan bumbunya itu pure bawang merah, saya coba juga kasih bawang putih, ternyata juga lain, nggak sesuai dengan ini ekspektasi lah kalau bahasa sekarang nih ya. Secret lovers, secara umum masyarakat adat di Provinsi Lampung terbagi menjadi dua, yaitu Saibatin atau pesisir dan Pepadun atau pedalaman. Tak hanya bergantung pada hasil laut, suku adat Saibatin juga mengandalkan ikan air tawar sebagai konsumsi harian. Salah satunya diolah menjadi pekos pati yang lebih sering menggunakan ikan air tawar seperti nila. Selain pekos pati, ada juga pisro, hidangan yang identik dengan masyarakat Lampung Pepadun atau pedalaman. Pisro banyak dijumpai di daerah Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan menjadi salah satu warisan kuliner yang masih dipertahankan sampai sekarang. Bedanya dengan pekos pati, pisro memiliki cita rasa yang lebih pedas dan kuat. Kekhasannya terletak pada penggunaan terasi yang lebih dominan, sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang kaya. Perpaduan pedas, gurih, dan harum terasi inilah yang membuat pisro punya karakter tersendiri di tengah ragam kuliner khas Lampung. Oh, ini jenis terasinya ini terasi yang benyek, yang istilahnya ini dari hasil olahan secara tradisional ya. Kalau yang dari pabrik itu kan yang dia udah bentuk kayak udah beku.
sudah dicetak ya. Kalau ini memang asli bener karya anak bangsa, istilahnya pembuatannya juga kalau zaman dulu sih masih secara tradisional dan bentuknya benyek. Ternyata kalau tidak menggunakan terasi khas Lampung yang basah, hasil pisronya akan berbeda loh Secret Lovers. Oh, mempengaruhi banget. Dia khasnya yang justru asli rasa dari pisro itu adalah terasinya. Kalau beda terasi dia nggak kerasa yang pisronya, hilang jatuhnya, khas daerahnya hilang. Oh iya, bumbu untuk pisro ada juga yang menggunakan gula aren untuk menambah cita rasa manis. Perbedaan ini biasanya untuk masyarakat yang tidak biasa mengonsumsi makanan terlalu pedas ya. Kalau bumbu pekos pati disiram dengan santan merah, sedangkan bumbu pisro hanya menggunakan air biasa sebagai campurannya. Perbedaan ini terlepas dari kondisi geografisnya Secret Lovers. Pekos pati berkembang di wilayah pesisir yang kaya akan pohon kelapa, sehingga santan menjadi bahan yang mudah didapat dan sering digunakan dalam masakan sehari-hari. Dari perbedaan bahan inilah lahir dua cita rasa yang sama-sama menjadi identitas kuliner. Dulunya pisro disajikan menggunakan ikan betok atau tembakang karena tekstur dagingnya yang padat. Sekarang sih sudah bergeser menggunakan jenis ikan nila atau mujair. Nah, kalau untuk pisro, ikan harus dicelupkan ke dalam air bumbu dan didiamkan beberapa saat sebelum disajikan. Arti dari nama pisro itu artinya adalah ikan yang direndam di dalam bumbu yang sudah diracik sebagai kuahnya. Dipekok istilahnya ke sini kan. Jadi timbullah istilah kata pisro. Ya biar cita rasanya lebih mantul, lebih enak. Dia lebih meresap ke dalam dagingnya, daging ikan tadi. Semakin agak lama sedikit ya, nggak lagi lama karena kan keburu lapar juga kalau terlalu lama kita nunggu ya. Dalam tradisi masyarakat Lampung Pepadun, pisro hadir pada momen-momen istimewa, seperti resepsi adat, kenaikan gelar, hingga pernikahan. Karena kehadirannya berkaitan dengan adat, tidak sembarangan dijumpai. Bahkan dulu tak semua masyarakat Lampung pernah menikmatinya loh. Resep dan cara memasaknya diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.